Halo teman-teman semua, kembali lagi di Mata Channel. Seperti biasa kita akan bahas alur film lagi nih guys. Film yang berjudul Observation Man. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke alur filmnya setelah intro guys. Pertama kita diperlihatkan sepasang suami istri, yang sedang berjalan-jalan bersama. Sang suami bernama Bajuri, sedangkan istrinya bernama Yo Jung-i. Ketika mereka sedang berjalan, mereka pun memutuskan untuk mampir terlebih dahulu di rumah temannya. Lalu sesampainya mereka di rumah temannya itu, mereka pun lalu disambut oleh seorang wanita yang bernama Si Yayu, lalu mempersilahkan mereka berdua untuk duduk terlebih dahulu, dan mengobrol bersama dengan suaminya yang bernama Kang Seo. Di sini Yo Jung lalu menceritakan, bahwa sekarang ia dan suaminya lagi pusing untuk mencari tempat tinggal. Mendengar hal itu Yayu pun menyarankan mereka untuk tinggal di rumah sebelah yang kebetulan kosong. Dan mereka pun bisa menjadi tetangga dekat di sana. Yo Jung dan Bajuri yang sudah capek keliling mencari tempat tinggal yang bagus, akhirnya memutuskan untuk menempati rumah tersebut, dan sangat senang menjadi tetangga barunya Si Yayu. Singkat cerita, terlihat Kang Seo yang sedang latihan golf di samping rumahnya Yo Jung. Tak lama kemudian, ia melihat tetangganya barunya itu yang akan berangkat bekerja. Di sana terlihat Bajuri dan istrinya sangatlah romantis. Setelah Bajuri berangkat bekerja, terlihat Yo Jung yang sedikit berbasa-basi, menyapa Kang Seo dan lalu kembali ke rumahnya. Scene berlanjut terlihat Yo Jung yang sudah berada di kamarnya, karena tinggal sendirian di rumah dan tak ada kegiatan ia pun bingung mau ngapain. Lalu ia pun akhirnya senam 5 jari sambil melakukan kesukaannya. Namun ternyata Yo Jung sedang diawasi oleh Kang Seo, karena sedang asik berolahraga senam 5 jari, ia pun tak menyadari jika sedang diawasi dengan CCTV di ruangan tersebut. Esok harinya, terlihat Yo Jung yang sedang menyiapkan beberapa kue untuk diberikan kepada tetangganya, lalu datang suaminya untuk berpamit berangkat bekerja pada Yo Jung. Singkat cerita Yo Jung pun berkunjung datang ke rumah tetangganya, sambil membawa kue tersebut. Di sana terlihat mereka mengobrol bersama, dan terlihat Kang Seo di sana yang selalu memperhatikan Yo Jung. Sore harinya, saat Bajuri pulang bekerja, dan melihat Yo Jung yang lagi mencuci piring di dapur sambil memakai daster warna hitam, dengan isian tato lumba-lumba yang tumpah-tumpah yang sangat menggoda si Johnny. Ia pun bersemangat juga ingin ikut bersih-bersih di sana, lalu tak lama kemudian, ia pun langsung saja mengocek guanya Yo Jung. Namun di sisi lain, kegiatan bersih-bersih gua itu, lagi-lagi dipantau oleh Kang Seo melalui CCTV. Kemudian esok harinya, lagi-lagi Kang Seo berpura-pura latihan golf di samping rumahnya, lalu ia dikunjungi oleh Yo Jung, yang meminta tolong untuk memperbaiki saluran air yang rusak di rumahnya. Kang Seo pun tiba di rumah Yo Jung-i, dan memperbaiki saluran air itu. Saat Kang Seo sedang memperbaiki saluran itu, Yo Jung yang berniat membantunya lalu berdiri tepat di hadapan Kang Seo, sehingga Kang Seo melihat segitiga bermudanya Yo Jung. Yang membuat si Johnny-nya Kang Seo, meronta-meronta ingin keluar dari sarangnya. Hal itu pun membuat Kang Seo gagal fokus dalam bekerja, lalu pulang dari memperbaiki saluran air itu, ia pun pulang ke rumah lalu meminta Yayu untuk menyalurkan oli sampingnya itu. Yang gelisah akibat melihat kepulauan segitiga bermuda milik Yo Jung-i, tanpa lama-lama Yayu pun langsung saja membuka gawangnya lebar-lebar untuk menikmatinya. Keesokan harinya, terlihat Kang Seo yang bersiap-siap akan pergi keluar, dan ia pun berpamitan dengan istrinya tersebut. Setelah Kang Seo pergi, Yayu yang senang rumahnya sedang sepi, bergegas menelpon pacarnya, dan menyuruhnya datang ke rumah. Sementara itu, si Kang Seo sedang berada di taman, lalu membuka ponselnya dan mengakses CCTV di rumahnya, untuk melihat kegiatan istrinya itu. Saat telah tersambung dengan CCTV-nya, ia pun sambil senyum-senyum melihat istrinya sedang investasi bibit dengan orang lain. Tak disangka tak diduga, orang tersebut ternyata Bajuri tetangga baru mereka itu. Lalu saat Kang Seo pulang ke rumah, ia dengan santai bertanya kegiatannya Yayu saat sedang di rumah sendirian. Yayu pun bercerita jika kegiatannya hanya rebahan saja.
Mendengar hal itu, Kang Seo langsung menunjukkan rekaman CCTV dari rumahnya. Yayu yang ketahuan berbohong akhirnya meminta maaf kepada suaminya itu. Namun di sini Kang Seo tak marah dengan kelakuan si Yayu. Dia malah menyuruh istrinya itu menelepon Bajuri untuk datang lagi ke rumahnya. Selain itu Kang Seo juga membelikan sebuah baju, dan menyuruhnya memakai baju tersebut untuk menggoda Bajuri. Sementara itu Bajuri yang sudah ditelepon oleh si Yayu, terlihat mencari alasan dan mengatakan pada Yo Jung, kalau dia mau keluar sebentar, diajak tanding bola oleh temannya di rental PS, dengan sedikit cemberut ia pun terpaksa mengizinkannya. Lalu scene berlanjut, terlihat Kang Seo yang sedang lagi senyum-senyum melihat di CCTV. Kang Seo sangat senang melihat istrinya sudah memberi asupan ke ular piton milik tetangganya itu. Setelah selesai memberi nutrisi, Yayu pun langsung menemui Kang Seo. Di sini Kang Seo lalu mengajak Yayu berkunjung ke ruangan CCTV-nya. Dia memberitahu, jika semua kegiatannya terpantau jelas dari ruangan tersebut. Kang Seo pun menyuruh Yayu untuk tinggal di ruangan CCTV itu. Dan menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh suaminya tersebut, Kang Seo pun langsung pergi ke rumah Yo Jung. Di sini Kang Seo menceritakan semua, apa yang dilakukan suaminya selama ini. Ia pun menunjukkan video ular piton suaminya, yang sedang selingkuh di gua milik istrinya itu. Melihat Yo Jung yang sangat kecewa, Kang Seo lalu menjalankan aksinya, dengan menghasut Yo Jung I. Ia mengatakan, jika mereka berdua harus membalas kelakuan pasangan mereka, dengan melakukan hal yang sama. Yo Jung yang kecewa akhirnya mau mengikuti saran yang diberikan oleh Kang Seo. Tak lama kemudian, rencana Kang Seo pun berjalan dengan lancar. Sementara itu Yayu yang sedang berada di ruangan CCTV, melihat suaminya dan Yo Jung sedang melakukan hal yang sama. Yang ternyata Kang Seo menyuruhnya Yayu menunggu di ruangan itu, dikarenakan ia berniat untuk membalas dendam, dengan cara memperlihatkan mereka berdua juga sedang melakukan hal yang sama. Lanjut cerita, terlihat Bajuri yang baru saja pulang ke rumah, lalu ia langsung saja diajak berbicara oleh Yo Jung. Di sini Yo Jung mengatakan, bahwa ia sudah mengetahui semua perbuatan Bajuri, dan Yo Jung pun memperlihatkan video bersama si Yayu itu. Dengan semua bukti yang ada, Bang Juri pun tak bisa mengelak lagi, dan ia hanya bisa meminta maaf kepada istrinya itu. Di akhir film ini terlihat mereka berempat yang sedang mengobrol bersama, sembari mereka mencoba menikmati apa yang sudah terjadi. Di saat bersamaan, Yayu dan Bajuri mau menonton Kang Seo dan Bajuri yang sedang melakukan pengecrotan bersama-sama. Dan, film pun selesai. Sekian alur film kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe, like, dan share ya. Support channel ini biar berkembang, serta aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya guys.